Halo, selamat pagi untuk kita semua. Dalam video kali ini, di sini kita akan membahas mengenai soal latihan yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya dan juga untuk materi kita hari ini. Nah, soal yang Ibu berikan kemarin itu ada 3 soal kan? Yang akan kita bahas di sini nomor 1 dan nomor 3 untuk menghemat waktu, karena nomor 1 dan 2 itu cara kerjanya sama seperti itu. Ya, nanti kamu perhatikan saja caranya di nomor 1, kemudian silakan kerjakan di yang nomor 2, seperti itu. Oke, yang nomor 1, carilah turunan atau f aksen x untuk fungsi a fx sama dengan 5x kurang 4. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai rumus dari turunan itu. F aksen x itu adalah limit x menuju 0 untuk fx tambah h kurang fx per h, kan begitu. Nah, kita sekarang ini mencari turunan fungsi berdasarkan definisinya, kan definisinya ini. Nah, sekarang bagaimana mencari turunannya dengan menggunakan definisi seperti itu kira-kira. Yang pertama yang kamu lakukan dulu adalah cari dulu fx tambahannya gitu. Fx tambah h. Ini kan fx, jadi fx tambah h. Berarti yang ada variabel x kamu ganti, kamu tambahkan h. Berarti dia menjadi 5x tambah h dikurang 4. Seperti itu. Nah, ini kamu kalikan aja ke dalam. Satu-satu menjadi 5x kurang 5h kurang 4. Jadi, kalau kita ikuti rumus yang di atas ini, maka f aksen x-nya menjadi limit x menuju 0 untuk fx tambahannya mana ini kan? Bentar. Kita tulis langsung aja. 5x kurang 5h kurang 4 kurang fx. Fx-nya mana ini? Kurang 5x kurang 4 per h. Sama dengan. Jadi kamu selesaikan dulu. 5x kurang 5x habis. Ini kan negatif 4. Kalau kurang-kurang itu kan menjadi positif. Berarti negatif 4 tambah 4 itu kan sama dengan 0. Oke. Berarti yang tinggal itu adalah ini tambah ya. Maka yang tinggal itu adalah 5h per h. Itu sama dengan 5. Seperti itu. Jadi hasilnya itu sama dengan 5. Inilah hasil turunan dari f aksen sama dengan 5x kurang 4. Hasilnya adalah 5. Nah, kalau untuk yang nomor 2 ini kemarin yang bagian B ya. Yang bagian B fx sama dengan 2x per x kuadrat tambah x, seperti itu. Ini sama saja sebenarnya pengerjaannya, cuman caranya lebih panjang. Jadi di video ini tidak jelaskan untuk menghemat waktu, untuk durasi ya. Nanti jadi terlalu lama, jadi kalian tidak mau membuka videonya. Jadi kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3, carilah f aksen 2 dari fungsi berikut, yaitu untuk fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Nah, caranya masih sama seperti yang nomor 1, berarti kamu menggunakan definisi fungsi turunan dulu. Yaitu untuk yang pertama, buat fx tambahannya. Fx tambahannya ganti yang ada komponen variabel x-nya kamu ganti menjadi x tambahan, menjadi 2x tambah h kuadrat kurang 3x tambah h tambah 1. Ini x tambah h kuadrat itu kan x kuadrat kurang 2 tambah 2xh tambah h kuadrat kurang 3 kali x tambah h tambah 1. Nah, kalau ini kamu kalikan ke masing-masing suku menjadi 2x kuadrat tambah 4xh tambah 2h kuadrat. Ini juga kalau kamu kalikan ke masing-masing suku dikurang 3x kurang 3h ditambah 1. Ini dikurang ya, karena ini kan yang 3 itu
dia memiliki yang negatif gitu, dimiliki oleh negatif. Jadi negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali H, negatif 3H, seperti itu. Kalau ada yang kamu uraikan, ada di sini yang bisa kita kurangkan, tidak ada ya? Oke, jadi f aksen X-nya adalah fx tambah H kurang fx per H. Berarti fx tambahannya 2x kuadrat tambah 4xh tambah 2h kuadrat kurang 3x kurang 3h tambah 1 kurang fx mu ini 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 per h sama dengan ini 2x dengan 2x habis, 3x dengan 3x habis, 1 dengan 1 habis. Jadi yang tinggal adalah 4xh tambah 2h kuadrat per h. Ini bisa kita uraikan menjadi, kamu keluarkan h-nya menjadi 4x tambah 2h per h. Ini oke, berarti tinggallah, maaf, di sini harus ada limitnya ya sebenarnya. Limit H menuju 0, yaitu 4x tambah 2h. Kalau dikatakan limit H menuju 0, berarti ganti yang H-nya itu menjadi 0. Begitu. Maka hasilnya menjadi limit 4x, maaf, nggak usah lagi pakai limit. Maka hasilnya menjadi 4x tambah 2 kali 0, kan begitu. Maka hasilnya adalah 4x. Nah, jadi ini ada yang salah nggak sih? Bentar. 3x kurang 3h. Oh iya, ini kurang ngasih kita nih. Dikurang 3h. Maaf. Ada yang tidak ikut. Kita ketinggalan. Ini dikurang 3h. Maka kalau ini kita uraikan H menuju 0, maka dia menjadi, keluarkan X-nya menjadi 4X tambah 2H kurang 3 per H. Oke, ini jadi tinggallah 4X tambah 2H kurang 3. Ini pakai limit di depannya ya. Limit H menuju 0. Oke, kemudian yang H-nya kan menuju 0, maka ganti menjadi 4x tambah 2 kali H-nya 0 kurang 3, maka dia 4x kurang 3. Jadi hasilnya itu adalah untuk f aksen X hasilnya 4x kurang 3. Yang ditanya f aksen 2. F aksen 2, X-nya kan diganti jadi 2. Maka 4 kali 2 kurang 3 sama dengan 8, kurang 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya sama dengan 5. Seperti itu ya. Oke, itu yang nomor 3. Jadi yang kita kerjakan nomor 1, dan nanti kalau kamu kerjakan nomor 2 dan 3, ini kita mencari fungsi penyelesaian turunan dengan menggunakan definisinya gitu. Sekarang menggunakan rumusnya. Tadi definisinya, sekarang rumusnya. Rumus turunan fungsi. Yang A, turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi fx dapat ditentukan dengan rumus f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Turunan fungsi di atas merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Sedangkan untuk turunan keduanya ditulis f double aksen x, f double aksen x, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalau turunan kedua ini kan tanda kutipnya 2, kalau turunan ketiga nih tanda kutipnya 3, seperti itu ya. Oke. Turunan fungsi khusus. Yang pertama, jika fx-nya sama dengan c konstanta real, maka f aksennya sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, jika fx-nya sama dengan ax dengan a konstanta, maka f aksen x-nya sama dengan a. Yang ketiga, mana ini?
Oke, yang ketiga, jika f aksen X sama dengan C kali GX, maka f aksen X-nya adalah C dikali G aksen X. Yang keempat, jika f aksen X-nya sama dengan X pangkat N dengan N bilangan bulat positif, maka f aksen X-nya sama dengan N kali X pangkat N kurang 1. Yang bagian C-nya, turunan fungsi f(x) sama dengan U kali X pangkat N. Jadi turunan ini merupakan fungsi yang dalam X-nya mempunyai turunan U aksen X. Jadi turunan dari fungsi fx-nya adalah N dikali U X pangkat N kurang 1 dikali, ini dikali ya, dikali U aksen X. Jadi turunan seperti ini yang disebut dengan aturan rantai. Jadi aturan rantai itu dapat digunakan dalam menentukan turunan fungsi komposisi. Yang bagian D, turunan fungsi komposisi. Jadi misalkan Y-nya itu sama dengan FU dan U-nya sama dengan GX, merupakan fungsi komposisi dari Y sama dengan FGX atau FOGX. Jadi jika G terdiferensialkan di X, artinya diturunkan, G diturunkan di X dan F diturunkan di U, maka dengan menggunakan aturan notasi Leibniz bisa kita kerjakan bahwa dy per dx turunan itu bisa juga kan ditulis dengan f aksen, bisa juga dengan seperti ini, dy per dx seperti itu, sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, dari penjelasan ini pasti kalian bingung, gak ngerti tahap apapun yang dibilangin ibu ini kan begitu. Nah, supaya lebih paham langsung kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Ini oke, yang nomor 1 dulu. Nomor 1. Yang nomor 1 ya. Fx sama dengan 6. Oke, ingat ini yang bagian pertama dari turunan fungsi khusus. Karena ini dari fx sama dengan c, kan gitu. Sama saja maksudnya, ini sama saja dengan fx sama dengan c. Dengan c itu bilangan konstanta real, kan begitu. Hasilnya tadi apa? Hasilnya adalah 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. Oke. Yang nomor 2. Yang nomor 2, fx sama dengan negatif 10x. Berarti ini contoh dari sini. Fx sama dengan ax dengan a konstanta, maka f aksen x-nya sama dengan a. Oke, berarti tinggal yang a-nya. Berarti ini sama dengan f aksen x-nya, maka ini menjadi negatif 10. Yang ketiga, fx sama dengan 2 per x pangkat 3. Nah, ini kamu ganti posisinya menjadi 2 kali x pangkat negatif 3. Itu sama saja, kan? Ini kita pakai yang rumus yang ini, yang keempat. Udah? Kalau dia x pangkat n, sudah, maka diturunkan ke sini, n-nya turun, tapi pangkatnya menjadi berkurang 1. Makanya dia menjadi nx pangkat n kurang 1. Jadi ini menjadi sama dengan 2 kali, ini pangkatnya turun menjadi negatif 3 ya, negatif 3 x pangkat, yang ini kurang 1, negatif kurang 1. Nah, berarti dia menjadi 2 kali negatif 3 itu kan negatif 6x, negatif 3 negatif 1 negatif 4. Maka f aksen x-nya sama dengan negatif 6x pangkat negatif 4. Bisa ya?
Oke, yang bagian D. Ini yang bagian D itu tadi fx sama dengan 4 kali akar 3x. Nah, ini sederhanakan dulu bentuknya. Ini kan sama saja dengan 4 kali x pangkat 1/3, sama dengan mengerjakan yang bagian C tadi. Maka f aksen x-nya sama dengan 4 kali pangkatnya turun 1/3 kali x pangkat 1/3 dikurang 1 sama dengan 4/3 x pangkat 1/3 kurang 1, 1/3 kurang 1 itu kan sama dengan 1/3 kurang 3/3, berarti itu adalah negatif 2/3. Jadi bisa kita tulis di sini menjadi negatif 2/3. Inilah hasilnya. Beres. Yang bagian E. Bagian E ini fx sama dengan x kurang 5 kali x tambah 3. Uraikan aja dulu. Ini menjadi x kuadrat tambah 3x kurang 5x kurang 15. Berarti menjadi x kuadrat 3 dikurang 5 kurang 2x kurang 15. Jadi yang kita cari adalah f aksen dari x kuadrat kurang 2x kurang 15. Nah, langsung saja kamu terapkan seperti yang bagian C dan D. Kalau pangkat langsung turun menjadi 2x, kan begitu. 2 dikurang 1, 1. Kurang. Ini ikuti yang aturan yang nomor 2. 2x menjadi 2. Jadi f aksen x-nya sama dengan 2x dikurang 2. Ini hasilnya. Oke, satu ibu berikan ini, carilah turunan fungsi untuk ini tadi sampai f sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat tambah 12, terlalu sempit. Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 12x tambah 2 pangkat 10. Itu ya yang bagian F. Nah, yang bagian F kita ulangi. F tadi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 12x tambah 2 pangkat 10. Nah, ini kita menggunakan yang bagian C, turunan fungsi. Fx sama dengan ux pangkat n. Kenapa kita pakai turunan fungsi? Karena ini merupakan artinya ux-nya merupakan fungsi dalam x, seperti itu. Fungsi dalam x. Jadi ingat rumusnya ini ibu ulangi, fx sama dengan ux pangkat n. Ini fungsi dalam x-nya pangkatnya n, seperti itu. Jadi kalau turunannya kan menjadi n dikali ux pangkat n kurang 1 dikali u aksen x. Nah, yang kamu cari dulu turunannya dulu, u aksen x-nya. U aksen x-nya. Ini yang u-nya ya. Itu hanya ini. 3x kuadrat tambah 12x tambah 2. Maka turunannya menjadi ini 3 kali 2. 3 kali 2 kali x pangkat 1 tambah 12x. Kalau konstanta begini kan 0 kan, jadi itu tidak perlu dihiraukan. Maka menjadi 6x aksen tambah 12x. Ini u aksen x-nya. Oke, jadi bisa kita masuk ke f aksennya, hasilnya f aksen x-nya menjadi tadi ini n-nya tadi berapa? 10 kali ux pangkat n kurang 1, berarti
3x kuadrat tambah 12x tambah 2 pangkatnya n kurang 1 berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9 dikali u aksen x. U aksen x ini tadi ini 6x 6x ini mana? Oke. Oh iya, pangkat 1 ya. Bisa dihapus ya. 6x ditambah 12x. Oke. Jadi hasil turunannya menjadi 10 kali 3x kuadrat tambah 12x tambah 2 pangkat 9 dikali 6x tambah 12. Ini bukan 12x. Ini kan sudah 12. Kalau 12 dia 12x maka hasilnya kan menjadi 12 kan begitu. Oke, seperti ini kira-kira. Menjadi 6x tambah 12. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Ini tadi kita menggunakan turunan fx sama dengan ux n gitu. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan turunan fungsi komposisi? Cara kedua ya. Cara kedua menggunakan turunan fungsi komposisi. Komposisi. Oke, tadi kita tulis lagi soalnya fx sama dengan 3x kuadrat tambah 12x tambah 2 pangkat 10. Oke. Yang pertama, kita misalkan dulu. Kalau yang pakai fungsi komposisi ini yang gini loh. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Oke, jadi kita harus ada u-nya dan harus ada x-nya. Kan begitu. Nah, maaf, ada u-nya, ada y-nya seperti itu. Jadi misalkan u-nya sama dengan 3x kuadrat tambah 12x tambah 2. Jadi y-nya menjadi u pangkat 10. Sudah? Ini u-nya, ini u. Udah. Kemudian y-nya itu, y-nya ini menjadi y. U pangkat 10 gitu. Ini tadi U pangkat 10. Ngerti ya? Oke. Jadi dengan menggunakan turunan fungsi komposisi. Maka yang kamu cari ini, cari dulu dy per du dan du per dx. Yang pertama yang kita cari itu untuk du per dx. Du per dx berarti yang u-nya mana ini kan? 3x kuadrat tambah 12x tambah 2. Du itu artinya turunan u terhadap x, berarti ada x-nya gitu. Maka ini menjadi 6x tambah 12. Sudah, ini du per dx-nya. Kemudian dy per du. Ini dy turunan y berarti u pangkat 10. Turunannya itu kan menjadi 10 kali u pangkat 9. Sudah? Ini dy per du. Nah, jadi kalau kita mengerjakan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du ini 10 u pangkat 9 dikali du per dx ini 6x ditambah 12. Kalau ingin kita ubah u-nya menjadi 10 kali 3x kuadrat. Tadi ini u-nya kan. 3x kuadrat tambah 12x ditambah 2 kali 6x ditambah 12. Jadi hasilnya sama dengan yang tadi. Dengan menggunakan turunan fungsi fx sama dengan ux pangkat n atau dengan menggunakan turunan fungsi komposisi juga bisa.
pilih mana yang lebih mudah kamu mengerti, ya. Apakah dengan turunan fungsi komposisi atau dengan turunan fungsi fx-nya. Oke, jadi demikian untuk materi kita hari ini. Semoga masih bisa dipahami, paling tidak mengerti sedikit aja, karena ini masih permulaan untuk turunan ya. Ini dasarnya. Nanti kalau di sini tidak mengerti, untuk materi selanjutnya juga akan semakin bingung. Oke, itu saja materi kita hari ini. Silakan dicatat di bukumu dengan rapi. Belajar dengan baik dan terima kasih untuk perhatian kita semuanya. Selamat pagi.